Jadi promes juga ditulis dengan tinta, mau ballpoint, mau pulpen. Tidak, jangan pakai pensil. Daftar nilai juga saya masih melihat pakai pensil. Jangan, langsung saja pakai tinta. Itu Bu kadang-kadang ada perubahan. Ya ditulis di kolom lain kalau anak itu mengikuti perbaikan. Nanti ya akan saya jelaskan di perbaikan di kelengkapan administrasi. Yang berikutnya, setelah guru itu membuat promes program semester, yang paling diharapkan atau katakanlah harus adalah RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, yang sudah disepakati harus tiap hari dibuat berdasarkan jadwal pelajaran hari tersebut tiap harinya, jadi Senin sampai Sabtu. Kalau ada libur jangan dibuat lagi. Kalau libur tulis libur, misalnya Maulid Nabi misalnya, atau libur 17 Agustus atau 10 November kemarin. Membuat atau merencanakan pelaksanaan pembelajaran dibuat setiap hari berdasarkan jadwal pelajaran dan yang diampu. Kalau mata pelajarannya misalnya pertama olahraga misalnya 2 JP ya Bu Pak, yang kedua 1, 2 biasanya 2 JP, tapi sekarang agama ada yang 3 JP Bu nanti. Terus 3 JP semua ya. Agama 3 JP dari jam pertama sampai ketiga, berarti sampai istirahat ya? Iya. Yang membuat RPP-nya guru kelas nih, yang jam 7.00 sampai ditambah 105 menit kan, 3 JP itu kan, sampai jam berapa tuh? Just hitung dewek lah. Itu dijelaskan oleh guru agama atau dilaksanakan oleh guru agama, lunas 3 JP. Jam keempat dan kelima matematika misalnya, saya bicara dulu untuk RPP tematik. Saya bertanya dulu format atau komponen RPP, ada berapa komponen RPP. Harus profesional kan? Jangan ragu-ragu, ibu bapak tuh bisa tapi takut salah dan iya, 9. 1 komponen 1 SK, komponen 2 AD, komponen ketiga indikator, komponen keempat tujuan. Nah dalam komponen 4, di dalam komponen 4 di bawahnya misalnya karakter yang diharapkan, jadi di bawahnya tuh tujuan, jangan termasuk komponen, jadi masih tetap komponen 4, diberi bintang atau diberi strip boleh. Kemudian yang kelima, materi. Materi itu ada materi pokok dan materi ajar. Kalau di format sudah jelas Bu, tidak harus mikir-mikir, tinggal ngisi saja ya di buku format. Dan alhamdulillah ini Bayangkari ngambil semuanya ya Bu Yanti, lengkap kemarin ya. Nah tadi dilihat juga sudah betul, hanya kekurangan sedikit-sedikit. Pada kolom atau komponen materi, misalnya ini materi pokoknya, misalnya udara, misalnya IPA ya, mata pelajaran IPA. Komponen materi ajarnya adalah kegunaan udara, sifat udara, bahayanya udara, ada bahayanya. Kemudian apalaginya udara lah. Jadi garis-garis besar tentang udara. Kalau air, ya kegunaan air, sifat air, bentuk air di materi ajarnya. Walaupun tidak ditulis seperti ibu dan bapak motokopi atau copy paste dari buku RPP berkarakter. Misalnya pemerintahan desa diuraikan
Tidak usah. Jadi garis-garis besarnya aja di materi ajarnya. Setelah materi ajar apa? Komponen apa yang keenam? Lupa ya. Metode. Metode cantumkan lebih dari satu setiap kali mengadakan KPM. Yang paling harus itu ceramah, ya. Ceramah kan pasti ngomong, ya. Tidak mungkin ngajar pakai bahasa isyarat, ya misalnya. Ceramah, apalagi misalnya diskusi, misalnya ada pemberian tugas, ya. Kalau mencantumkan metode diskusi, di sana setelah metode itu apa? Komponen apa? Langkah-langkah pembelajaran. Untuk RPP tematik dulu nih, ya, yang kadang-kadang menjadi momok guru, jadi memedi, menjadi kendala untuk membuatnya. Padahal jangan dibuat beban atau momok, ya, tetapi dibuat kondusif, senang. Untuk tematik di kolom atau di bukan kolom, di kompon. Bagus. Ya, Bu. Ya. Apa? Kolom. Di komponen. Komponen. Apa tadi? Komponen. Sebelumnya, ini saya mau menjelaskan sepintas tentang RPP tematik. Pada komponen indikator, ya, kalau yang punya sih, oh iya, ingat ya, karena setiap hari digeluti kan. Tapi kalau yang membuatnya di buku folio narasi bukan tidak boleh, monggo-monggo saja. Tetapi dibuatnya walaupun narasi juga apa yang diampu hari itu. Misalnya ada matematika dengan IPS, 2 mata pelajaran. Dibuat baru ditandatangani oleh guru tersebut, diketahui oleh kepala sekolah atau mengetahui kepala sekolah. Baru selesai untuk hari tersebut. Jelas, Bu? Pak? Iya, Bu. Jadi jangan dipisah-pisah seperti SMP. Nggak bisa sekarang. RPP matematika sendiri, RPP IPS Susah sendiri. kadang-kadang. Jadi tidak tergambar kalau ibu dan bapak itu hari tersebut mengajarnya apa saja, apalagi tematik. Pada identitas RPP tematik di sana memang belum cover tema, tapi ada sih rencana rencana pelaksanaan pembelajaran lalu tematik kan di bawahnya, ya Bu. Bu Yanti ingat tidak? Iya, sebentar. Ya, di sana. Kemudian di bawahnya sebelah kiri mata pelajaran, titik-titik kan? Ditulis, Bu, jangan dicoret. Kan Bu tematik. Iya, di atasnya ditulis tema. Misalnya temanya hari itu lingkungan. Misal ini ya. Kemudian mata pelajaran hari tersebut, misalnya sekarang hari Selasa nih, yang diampunya apa oleh ibu dan bapak kelas 1, 2, 3 nih. Misalnya adanya cuma 2, Bu, saya cuma matematika dengan IPS. Ya sudah, di mata pelajaran titik-titik, mat saja juga tidak apa-apa, ditambah IPS. Temanya di atasnya, jelas? Kemudian kelas, garis miring semester di tengah tuh, titik-titik lagi isi, Bu. Kelas berapa? Namanya kelas 1. Kemudian semesternya semester 1 sekarang. Kemudian sebelah kanannya lagi ada alokasi waktu. Yang diampu oleh guru tersebut hari ini misalnya 2 mapel, 2 JP, 2 JP. Berarti berapa JP? 4 kali 35 menit. Lalu alokasi yang ada titik-titiknya, hari pelaksanaan, misalnya Selasa tanggal 4 Desember atau 12
2012. Itu namanya identitas RPP. Saya tidak melihat contoh, tapi insya Allah seperti itu, karena saya yang memprotek ya, menyusun dari 9 komponen. Nah, di dalam indikator setelah identitas ada 9 komponen tadi, dari mulai SK sampai dengan penilaian. Tadi baru sampai apa tadi Bu? Langkah-langkah ya. Habis langkah-langkah, komponen berikutnya apa? Apa Bu? Alat atau sumber atau media, betul. Yang ke-9 adalah penilaian atau evaluasi. Di dalam menyusun RPP, Bu, nanti untuk pelaksanaannya tuh Bu, ada terakhir penilaian. Saya bedakan sedikit antara penilaian dengan evaluasi untuk yang kita laksanakan atau kita kerjakan. Di dalam RPP di sana ada komponen penilaian, lalu dibagi penilaian proses. Kalau Ibu dan Bapak mencantumkan metodenya, ada diskusi, ada demonstrasi. Pada penilaian proses, apa yang dinilai? Sudah betul tuh tadi saya melihat di Sukapura juga betul. Yang guru kelas 1 ya, sudah betul. Jadi kemudian di sini juga sudah betul. Nah, pada komponen tersebut di penilaian proses apa yang dinilainya? Apa kekompakannya, apa ketertibannya, apa disiplinnya, atau semuanya? Maka ditulis oleh Ibu di kolom penilaian pengamatan atau ketika anak itu mengadakan diskusi. Jelas ya Bu? Kemudian di penilaian hasil, di sana ada penilaian hasil tes tertulis. Kalau diadakan tes tertulis, Ibu dan Bapak pertanyaan-pertanyaannya ditulis di situ Bu, sempit banget, diskusi, bikinnya tuh segini. Memang keterbatasan format. Ngebet Bu, apa ngebet tuh? Buka di halaman berikutnya pada kolom itu atau pada komponen itu. Jelas? Bu, jelas. Buka, ini kan kosong-kosong. Ya wis, tulis dari mana? Dari kumpulan soal guru. Boleh. Halaman berapa? Nomor berapa sampai berapa? Jelas? Ada Bu, saya dari LKS, cocok dengan materi yang saya berikan tentang air. Ya, pertanyaannya di penilaian itu, apakah itu tertulis, apakah lisan? Ya, pertanyaannya tentang materi yang diberikan. Jangan materinya air, bertanyanya magnet. Materinya air, bertanyanya tentang benda misalnya. Jadi harus matching dari SKKD sampai dengan penilaian itu harus sama pada RPP yang dibuat setiap hari. Pertanyaannya itu apa yang diberikan atau materi yang diberikan. Jelas Bu, Pak. Tadi Ibu Nini juga menjelaskan ke Pak Wawan ya, detail banget. Kalau saya pertimbangannya nih, jadi ambil dari mana? Dari buku apa? Dari LKS apa? Halaman berapa? Nomor berapa sampai berapa? Diambil dari bank soal guru. Diambil dari kumpulan soal. Kumpulannya mau dapat beli di Gramedia, mau dapat kumpulkan sendiri, Pak? Enggak. Ya Bu. Yang penting matchingnya itu. Nah, melaksanakan KBM yang sudah diformat sampai 9 sampai penilaian